Friday everyone. Happy Friday ya. Saya bersyukur sekali hari ini kita bisa bertemu lagi ya. Sudah seminggu kita sibuk pada kesibukan kita masing-masing. Ada yang kerjanya banyak, ada yang sampai lembur-lembur. Dan juga kita bersyukur ya hari ini semua datang dengan sehat-sehat dan ketawanya juga banyak ya. Apalagi hari ini kita ada seorang yang berulang tahun Sweet 17 ya. Oke, sekarang kita tahu bahwa kasih Tuhan itu besarnya melebihi samudra, lautan, tingginya melebihi langit, dalamnya melebihi lautan ya. Saya itu orangnya suka penasaran. Segede apa sih samudra yang di dekat California? Ternyata ada satu yaitu namanya Samudra Pasifik. Saya lagi Google tadi sampai terkagum-kagum saya. Ternyata lebarnya itu 15.500 km. Itu lebarnya. Dalamnya itu 4.000 meter yang biasa, tapi yang paling dalam itu 11.000 meter. Dan luasnya Samudra Pasifik itu sepertiga permukaan bumi. Ya, jadi bisa tahu ya betapa besar luasnya dan dalamnya. Kalau kita ke swimming pool 3 meter aja kita sudah agak takut-takut ya kalau mau berenang. Ini 4.000 meter dalamnya. Dan yang paling dalam ada 11.000 meter dalamnya. Bisa dibayangkan kasih Allah lebih dari itu. Kasih Allah lebih besar, lebih dalam, lebih tinggi dari segala di dunia ini. Tetapi kita yang kecil Tuhan selalu tilik tiap hari. Ditilik tiap hari. Mari saudara-saudara kita menyanyi sebuah lagu yaitu Tiada Terukur Besar Kasih-Mu. Mari saudara-saudara kita berdiri bertepuk tangan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar dan melebihi lautan.
Kasih setia Tuhan besar dan tak terbatas, tak terukur dan tak bersyarat. Mari saudara silakan duduk. Roll 7. Ajaib, sungguh ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya begitu. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, ajaib, mari saudara, saudara berdiri, saudara menyaksikan Allah kita ajaib menolong kita. Ada sangat yang diperlukan. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Amin saudara, silakan duduk. Nomor 50. Di sini dikatakan betapa rindunya lebih baik hidup satu hari saja di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan yang ku rindu, berdiam dalam rumah, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta
Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena malam ini kami diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan. Boleh hadir di rumahmu bersama teman-teman seiman, boleh bersekutu, saling menguatkan, saling menghibur, saling mendoakan. Kami bersyukur untuk semua kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kami, membuktikan Tuhan hidup dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, dan kasih setia-Mu yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saat ini kami mau belajar firman-Mu, siapkan hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan diberi kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Hamba-Mu dijadikan alat yang berguna di tangan-Mu, ya Tuhan. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar semua tema, yaitu ketika stres makin berat. Ketika stres atau tekanan hidup itu makin berat. Ya. Saya nggak tahu saudara mengalami stres apa tidak, tapi harusnya orang yang normal itu pasti menghadapi tekanan hidup, beban hidup, dan stres dalam hidup. Ya. Permisi tanya, dalam hidup ini apa yang membuat saudara paling tertekan atau stres? Hal apa, perkara apa, peristiwa apa yang membuat saudara paling stres? Bahkan bisa juga hampir putus asa saking tertekannya. Kalau saudara tidak sungkan, boleh share 1-2. Apa? Soal apa? Soal uang? Status? Baik, status, uang. Hah? Pekerjaan? Bikin stres? Berat? Apalagi? Hidup kesepian, soal anak, soal mantu, soal cucu, apalagi? Keluarga, soal relasi, soal studi, soal pekerjaan, masa depan yang tidak pasti, persoalan sakit, penyakit yang lama, ya, soal kematian kekasih, kematian pacar, putus cinta, atau apa? Ya. Semua yang saya sebutkan tadi udah mencakup semua yang ada pada hidup saudara atau belum? Ada sesuatu yang lain, ya. Persoalan apa yang paling berat sebenarnya? Saya yakin saudara masing-masing tahu, entah saudara yang hadir di sini maupun yang mengikuti secara online. Kemarin saya dengar berita agak shock sedikit, saudara, ya. Kemarin hari Kamis, mantan gubernur Virginia Justin Fairfax usianya masih 47 tahun, ya, menembak istrinya Dr. Gigi Serina 49 tahun di basement di rumahnya. Beberapa kali setelah itu dia menembak dirinya juga, bunuh diri. 2 anaknya yang masih remaja ada di rumah dan anaknya lah yang call 911. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat mengenaskan. Kita tidak tahu persoalan yang sesungguhnya apa dan berapa lama, tapi mereka bertengkar soal perceraian yang sebentar lagi akan naik ke pengadilan. Cuma sampai di situ beritanya memberitahu mereka ribut soal itu dan sebentar lagi akan diputuskan di pengadilan. Tapi sebelumnya itu terjadilah peristiwa yang sangat-sangat tragis, sangat-sangat mengenaskan, sangat-sangat menyedihkan. Statistik memberitahu kita bahwa sejak tahun 2020 hingga kini, yaitu pas masa COVID, sampai hari ini terjadi kejahatan atau kekerasan dalam rumah tangga yang cukup banyak dan cukup tinggi. Pertumbuhan statistiknya mencapai 11.000 kasus menurut berita dan statistik itu. Kenapa kekerasan dan bunuh diri dianggap sebagai solusi? Itu yang menjadi pertanyaan kita.
Kenapa hari ini kekerasan dan bunuh diri dianggap sebagai solusi, jalan keluar dari stres, tekanan hidup yang semakin berat? Ada yang pengen share atau kasih ide? Saudara, di Eropa khususnya di Belanda itu eutanasia itu diizinkan, diperbolehkan. Eutanasia itu sebenarnya sama dengan bunuh diri. Eu itu indah, eu itu indah. Thanasia dari kata thanatos itu kematian. Ya, jadi eutanasia itu kematian yang indah. Ya. Dengan cara bunuh diri, ke dokter minta obat tidur yang overdosis, ya, dan kemudian boleh meninggal bagi yang bosan hidup. Jadi bukan hanya tekanan hidup itu dari keuangan dan yang lain-lain. Tadi lupa satu, bosan hidup. Sudah bosan hidup, ngapain hidup, udah gak ada arti. Seorang ibu di Belanda itu setelah suaminya mati, dia rasa hidupnya udah gak ada arti. Dia kena cancer stadium 4 dan kemudian anaknya juga jarang mengunjungi dia, kesepian. Lalu ke dokter, dokter menganjurkan ya Pak, you boleh bawa pulang nih obat di bubuk, lalu campurkan di bubur, lalu dia makan, goodbye. Itu aja. Disu oleh keluarganya, tapi dokter menang. Sebab apa? Memang kata hakim sudah gak ada solusi. Solusi yang terbaik adalah apa? Meninggal, bunuh diri, makan bubuk obat. Kenapa hari ini bunuh diri dianggap sebuah solusi? Luar biasa ya. Bukan hanya orang miskin loh, orang kaya aja bunuh diri. Hah? Lalu yang selebriti yang punya yang namanya kesohor bunuh diri. Siapa bilang orang miskin? Ini letnan gubernur nih, wakil gubernur nih, ya, orang penting, sangat-sangat penting terjadi. Saya tidak tahu hari ini saudara mengalami tekanan apa yang sangat-sangat berat. Pernahkah terbetik di pikiranmu mengatakan, ya gak ada cara lain, satu-satunya jalan adalah bunuh diri? Apakah pernah terbetik di pikiranmu? Mati aja, ngapain tuh di sini? Hah? Di rumah gak ada yang gubris, di masyarakat kamu gak ada arti, di IJNC gak ada yang kenal kamu. What for? Ya kan? Udah, goodbye aja. Belum lagi penembakan yang kita lihat beberapa minggu ini, penembakan di high school, SMP, SMA. Luar biasa. Nah, menurut saudara, hal apa saja yang membuat orang mengambil keputusan bunuh diri? Apa yang bisa membuat orang kemudian menerima ini sebagai solusi? Stres yang terlalu berat? Depresi yang terlalu berat sehingga menganggap kematian adalah solusi? Atau sebenarnya bisikan iblis? Iblis berkata, ya sudahlah, gak ada yang sayang kamu, ya, kamu udah gak ada artinya, gak ada harapan, hidup ini gak ada masa depan, gak ada jalan satu-satunya adalah apa? Jadi iblis itu sebagai sebuah alat yang jahat yang sedang membisikkan solusi yang salah di pikiran dan di hati manusia. Nah, hari ini kita mau belajar, apa sih kata firman Tuhan? Firman Tuhan bilang apa? Ketika tekanan hidup itu makin berat, ketika stres itu makin berat, ya, ketika tarikan dunia yang jahat itu makin besar, seperti karet gelang yang ditarik sampai satu titik apa? Putus. Seperti tekanan kepada balon atau bola yang terlalu besar, sampai pada titik pecah. Atau sebenarnya Alkitab memberi kita jalan keluar yang baik. Itu yang kita mau belajar pada malam hari ini, sehingga tujuan dari pelajaran ini adalah menghibur, menguatkan saudara, sekaligus bisa menghibur dan menguatkan orang lain. Saudara diharapkan menjadi
alat dari Tuhan untuk menolong mereka yang tekanannya terlalu berat seolah-olah gak ada jalan. Ya, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Mari kita lihat hanya 2 cara yang akan saya share malam ini. Yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Matius 11:28 dan 1 Petrus 5 ayat 7 kita baca bersama-sama. 2 ayat ini yang bisa saudara bagi kepada orang lain sebagai obat, sebagai terapi dari tekanan hidup, depresi hidup, stres hidup yang makin hari makin berat di muka bumi ini. Mari kita baca 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini panggilan Tuhan Yesus, Matius 11:28. Siapapun dia katakan, mari kepadaku. Kalau kamu letih, lesu dan berbeban berat, stres berat, depresi berat, seolah-olah gak ada harapan, kata Yesus, mari datang kepadaku, sebab aku, kata Tuhan Yesus, yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan diberikan oleh dunia, bukan diberikan oleh dokter, bukan diberikan oleh obat, bukan diberikan oleh apapun di muka bumi ini, tetapi kelegaan itu, jalan keluarnya, solusinya adalah dari Tuhan Yesus sendiri, pribadi dia. 1 Petrus 5 ayat 7, 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab dia yang memelihara kamu. Tuhan itu sumber pemeliharaan. Tuhan itu sumber kekuatan. Ya. Tidak ada stres yang terlalu besar, terlalu berat, bahkan sampai ancaman kematian yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Solusi yang terbaik adalah penyertaan Tuhan. Kamu punya Tuhan sebagai sahabat. Dunia boleh menolak kamu, orang lain boleh menolak kamu, kamu boleh merasa tidak dicintai, tapi Yesus mencintaimu. Penyertaan Tuhan itu selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan itu adalah terapi untuk menyelesaikan stres. Terapi yang melenyapkan ketakutan, yang memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati. Jangan pernah melarikan diri kepada hal-hal apapun, entah alkohol, obat bius, dansa-dansi di bar, ya, mabuk-mabuk, ngebut-ngebut, bermain judi, pornografi, cari apalagi perjudian dan pelarian-pelarian lainnya. Itu semua akan membelenggu kamu. Mazmur 23 berkata, Tuhanlah gembalaku sehingga takkan kekurangan aku. Secara fisik, secara mental, secara rohani, kita tidak pernah akan kekurangan kalau memiliki Yesus Kristus gembala yang baik. Amin. Apa aplikasinya? Ketika stres saudara makin berat, bahkan ada ancaman kematian, ingatlah solusi terbaik adalah penyertaan Tuhan. Dia mampu memberimu kekuatan dan di dalam dia segala perkara dapat kita tanggung. Ketika saudara mengalami persoalan yang berat, coba tuliskan. Ini konkretnya. Tuliskan secara rinci, detail, masalahnya apa, ancamannya apa. Oh, uangku habis, ancamannya ini, gue dipecat. Ya. Apalagi yang kamu hadapi? Oh, sakit penyakit saya sudah terlalu lama, ancamannya saya bisa mati kapan aja. Nanti setelah kamu tulis, kamu bawa kepada Tuhan. Tuhan, ini loh kekhawatiranku, ini loh tulisanku seolah-olah ada ancaman, tapi Tuhan, aku yakin kuasamu dan penyertaanmu melampaui apa yang bisa aku tulis. Entahkah 5 hal, entahkah 7 hal, entah 10 hal, saya yakin penyebabnya apa dan ancamannya apa. Bagi Yesus yang kuasanya tak terbatas, kasihnya tak terbatas, itu tidak ada masalah. Amin. Sebab dia tidak pernah mengizinkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu batasnya kamu berapa. Kalau batasnya kamu 100, dia tidak pernah akan memberikan stres dan tekanan sampai 100 lebih. Tidak pernah. Pasti di bawah itu. 1 Korintus 10 ayat 13. Datang kepadanya. Ya.
Dan Yesus sendiri tahu kelemahan kita. Dia bukan Allah yang jauh di sana, kata Ibrani pasal yang keempat. Tapi dia Tuhan yang turun ke dunia. Sama seperti kita, manusia. Dia mengerti kelemahan kita. Dia pernah dicobai. Dia pernah mengalami tekanan yang sangat-sangat berat. Bukan karena kesalahan dia. Bahkan ancaman maut sangat-sangat berat. Dia mengalami itu. Bedanya apa Yesus dengan kita? Dia tidak berdosa. Jadi ingat, ini prinsip. Perhatikan kalimat ini prinsip. Dalam stres dan tekanan seberat apapun, jangan ada unsur dosa terlibat. Ini penting. Yesus sama seperti kita, seperti manusia. Dia turun ke dunia seperti kita. Bedanya satu, dia tidak berdosa. Itu juga orang Kristen. Kalau kamu sudah diselamatkan, ingat, dalam tekanan seberat apapun, jangan tergoda untuk berdosa. Entahkah bunuh diri, entahkah bunuh orang lain, ya, entahkah kompensasi lain yang juga melawan hukum ilegal, ya, ataupun melakukan hal-hal lain yang bersifat kejahatan. Ini prinsip dari orang Kristen. Jangan tergoda oleh bisikan iblis yang mengajakmu berdosa sekecil apapun. Mulai dari yang kecil, seperti api, lama-lama akan jadi besar dan membakar seluruh hutan dan kehidupan kami. Itu prinsip. Amin. Kedua, B. Apa terapinya kata firman Tuhan? Pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, berbagi atau share dengan saudara seiman. Galatia 6 ayat 2, 9-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, stresmu itu ya. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini penting sekali. Ini prinsip. Prinsip pertama, datang kepada Tuhan, vertikal, di dalam doamu yang tidak jemu-jemu, di dalam ibadahmu, ya, di dalam berelasi dengan Dia dan mengingat firman-Nya, itu kepada Tuhan, ya, berdoa setia, serahkan kekhawatiranmu, serahkan bebanmu, minta pertolongan Dia, yakin janjinya bahwa tidak pernah akan melebihi kekuatanmu pasti lebih besar dari stresmu. Ini orang Kristen. Kekuatan Tuhan lebih besar dari stres kita, dari tekanan kita. Setelah itu, datang kepada sesama, cari teman yang seiman, penting sekali. Itu sebabnya persekutuan hari Jumat sangat penting. Persekutuan itu sangat penting. Di hari Jumat seperti ini kita menekankan hubungan secara horizontal antara satu dengan yang lain. Cari 1-2 teman di sini. Ini keluarga, saudara-saudara seiman. 1-2 orang teman yang bisa sharing hati ke hati, curhat. Amin. Punya teman curhat gak? Saudara harus punya. 1 atau 2 minimal untuk bisa saling berbagi hati, ya, berbagi beban. Tadi dibilang bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ini prinsip. Semua orang Kristen memiliki tanggung jawab. Semua orang Kristen memiliki panggilan untuk saling memperhatikan dan saling menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup dan tekanan hidup. Ya, cari teman yang bisa berbagi. Sebab apa yang kita lakukan, kata firman Tuhan, ya, kita melakukannya untuk Tuhan. Matius 25 ayat 40. Cari kesempatan, kata Paulus. Ya, selama masih ada kesempatan, berbuat baik. Sebab apa yang kamu lakukan untuk saudaramu, kata Tuhan Yesus, dia ingat Matius 25, bahwa kamu lakukan untuk saudaramu, kamu seperti melakukan untuk Tuhan. Ini penting prinsipnya. Apa yang kamu lakukan bagi sesamamu, seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Itu penghakiman terakhir, nanti akan muncul orang-orang begitu, ya kan?
Yang sebagian hidup untuk diri sendiri ditolak, yang hidup untuk orang lain ya diterima. So, mereka tanya, Tuhan kapan? Ya, kapan aku mengunjungi kamu ke penjara? Kapan aku menolongmu? Kapan aku memberimu pakaian dan makan? Kapan? Yesus bilang, sesuatu yang kamu lakukan untuk orang yang hina ini, orang yang kecil ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Untuk temanmu yang lemah itu, kamu sudah melakukannya untuk aku. Sebab itu jangan kamu putus asa, ya, terus berbuat baik ketika masih dikasih kesempatan. Jangan sampai kamu lemah, itu katanya. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan. Udah datang waktunya, kamu akan lihat hasilnya. Kalau kamu tidak menjadi lemah, istilah lemah di situ juga bisa berarti kecewa. Pernah nggak kamu nolong orang lain kecewa? Kurang ajar, udah tolong dia, udah bantu dia, dia malah berbalik menikam saya dari belakang, keterlaluan. Lalu gak pernah lagi menolong, berbalik kamu jadi orang kejam sekarang. Ini loh ayatnya. Kamu tidak pernah akan lihat hasilnya kalau kamu menjadi lemah, kalau kamu menjadi kecewa. Karena itu, waktu ada kesempatan, terus lakukan perbuatan yang baik. Apa aplikasinya? Ketika stres saudara makin berat, saudaraku, carilah 1-2 orang saudara seiman yang bisa berbagi dari hati ke hati. Ingat ini, bukan dari mulut ke mulut. Dari hati ke hati. Jangan berbagi dari mulut ke mulut. Setelah dengar kamu mulutnya mulai cerita ke sana sini. Temanmu bilang, jangan cerita, saya cuma minta kamu doakan. Besoknya seluruh dunia tahu, karena medsos tinggal 1 klik, seluruh dunia tahu masalahnya. Ya, jangan punya teman begitu juga, cari dia. Ya. Cari yang bisa berbagi hati ke hati dan siap mendoakanmu, terbuka untuk menolongmu. Ada orang cuma ngomong tok di mulut, mau menolong tapi gak pernah tolong. Nah, Alkitab mengatakan bertolong-tolonglah. Untuk orang-orang begitu harus belajar bertobat. Alkitab juga mengingatkan kita bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, amin. Jadi doakan. Ya, selain mendoakan, selain mendengar, pakai 2 kuping, ya, mulutnya diam. Orang cerita belum selesai, jangan potong pembicaraan. Dengerin baik-baik, tugasmu cuma dengar. Jadi waktu kamu mau cerita, kamu bilang sama temanmu, tugasmu dengar hari ini ya. Jangan motong, jangan komentar, jangan tanya kenapa, jangan kemudian kasih nasihat. Aku tidak perlu nasihat, aku perlu ada yang dengar, aku perlu ada yang doakan, dan aku perlu ada yang bantu. Amin. Cari teman yang begitu, minimal saudara punya 1 atau 2. Nah, sebaliknya aplikasi kedua, ketika saudara melihat orang lain menghadapi stres berat atau persoalan berat, janganlah tutup mata atau tutup hati. Tutup mulut, yes. Tutup mata, no. Lihat. Lalu kamu juga jangan tutup hati, buka hatimu untuk menolong. Ya. Jadi kalau kamu ke IGNC, jangan tunggu di sudut ruangan disapa orang, belajar menyapa. Lalu kalau kamu datang hari Minggu 100 orang, gak ada satupun menyapamu, jangan tanya Pak Edi, Pak Edi, kok IGNC sombong-sombong orangnya, gak ada yang nyapa saya dari tadi. Itu harusnya salahmu, karena kamu yang harus nyapa orang. Kalau tidak ada yang sapa, aku sapa dulu. 1, 2, 3. Ayo, hafal. Kalau tidak ada yang menyapa, aku menyapa dulu. 1, 2, 3. Itu baru bagus. Jadi proaktif. Ya, lihat temanmu yang lagi sedih, lagi susah, tanyakan, ada yang bisa saya doakan? Jangan diinterogasi. Kenapa? Siapa? Ketuamu galak ya? Ojo ngono, ya. Bahasa Jawanya jangan gitu. Gak usah investigasi, tapi tanya, ada apa yang bisa saya doakan? Yang bisa kamu share. Jangan maksa. Ya, sharing itu juga ada levelnya. Kalau dia cuma bisa kasih 2 kalimat, terima 2 kalimat. Kalau dia cuma bisa kasih outline, terima outline. Jangan detailnya ditanya melulu.
lalu kamu doakan. Dan benar-benar doakan. Ya dan saya doakan, tapi nggak pernah doain. Nah, bahaya. Benar-benar didoakan, ditanya. Ya, jadi jangan tutup mata atau tutup hati, tapi belajar tutup mulut, jangan gosipin. Jadilah teman yang baik, yang rela untuk mendoakan dengan setia dan siap menolong dengan kasih Kristus yang murni dan tulus hati. Jangan ada embel-embel. Ya. 1 Yohanes 4:19-21 mengatakan, kalau kamu bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi saudaramu, itu sama dengan dusta. Sebab bagaimana kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, padahal kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Saudara sejajar, tadi seperti Yesus katakan, apa yang kamu lakukan untuk mereka, kamu lakukannya untuk aku. Kalau kamu mengasihi aku, maka wujudnya adalah mengasihi sesamanya. Yesus menurunkan levelnya seperti kita, manusia 100%, yang mengerti pergumulan kita, persoalan kita, beban berat kita. Hanya Dia tidak berdosa, dan Dia adalah Allah, Juru Selamat, Tuhan, Gembala yang baik, yang bisa menolong dan menghibur dan menguatkan saudara. Setia datang kepadanya dan lakukan firman. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah hidup yang makin berat, baik itu cobaan, godaan, ujian, tekanan-tekanan yang berat, baik secara domestik maupun secara eksternal di luar, dan persoalan apapun ya Tuhan, kami tahu kami ada Gembala yang baik, Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat kami. Dan bersyukur firman-Mu yang menghibur, menguatkan, dan menjamin bahwa apapun yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk janji penyertaan-Mu yang tidak sedetik pun meninggalkan kami. Ajar kami bersandar, berpegang padamu dan pada firman-Mu. Ajar kami juga sebagai orang Kristen sungguh-sungguh menjadi seorang yang terpanggil untuk menolong sesama. Punya teman baik yang bisa saling share hati ke hati, yang saling mendoakan, saling menguatkan, saling menghibur, dan saling membantu. Karena untuk itulah kami diselamatkan, untuk itulah kami dipanggil, ya Tuhan. Jadikan kami alat-alat-Mu yang membawa berkat dimanapun Tuhan taruh kami. Membawa sukacita, membawa harapan, membawa damai sejahtera, membawa jalan keluar terbaik. Sebab kami tahu solusi terbaik dari semua persoalan di bumi ini adalah Tuhan sendiri dan firman-Mu dan berkat kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan mereka yang di luar sana yang menghadapi berbagai macam kekerasan domestik, menghadapi kriminal, menghadapi godaan iblis untuk bunuh diri atau melakukan hal-hal yang negatif dan jahat. Ampunilah mereka ya Tuhan, hiburkanlah mereka. Biarlah di tengah-tengah tekanan yang berat mereka mendapatkan berita keselamatan, berita penghiburan, berita kekuatan dan damai yang datang dari Tuhan. Terpuji nama-Mu. Pakai kami semua menjadi alat, bukan hanya pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong kami semua di sini Tuhan, punya teman-teman yang bisa berbagi dari hati ke hati, yang saling membangun satu dengan yang lain. Menjadi sebuah keluarga rohani yang melakukan kehendak Tuhan dan melakukan firman. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih
untuk hak istimewa yang Kau berikan kepada kami untuk saling mendoakan sebagai satu keluarga IGNC, saudara-saudara seiman di tempat ini ya Tuhan, maupun kawan-kawan yang ada mengikuti lewat online, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Saat ini kami mengingat kawan-kawan kami, saudara kami yang dalam kelemahan tubuh dan sakit. Kami ingin berdoa untuk Esther, istrinya Ming Ming, adiknya Esther Francis di Jakarta ya Tuhan, yang kena Bell palsy. Tuhan Kau sendiri yang menjamah dia, memulihkan dia, menumpangkan tangan-Mu, berkati terapi-terapi yang dilakukan. Tuhan, curahkan kuasa mujizat-Mu. Kami berdoa untuk cicinya Cilinda, besok akan kembali ke Michigan. Tuhan berkati perjalanannya, jauhkan dari mara bahaya, tibakan dengan selamat, dan berkati apapun yang dilakukan di sana boleh sejalan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga mengingat si Olin yang lemah tubuhnya dan sakit. Kami saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja dan menyembuhkan dan memulihkannya, agar hari Minggu dia boleh datang beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami juga berdoa mereka yang di dalam pemulihan satu persatu, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tidak bosan-bosan kami terus mengangkat nama saudara-saudara kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kasihani Ibu Evi Tamarindang untuk masa pemulihannya ya Tuhan. Untuk Anton Warau masih dalam proses kesembuhan melalui pil kimo. Untuk Christopher Halim, adiknya Ingrid yang juga dalam pemulihan sakit ya Tuhan, sembuhkan dia. Juga Ci Sylvia Solo untuk kelemahan di kakinya, pinggangnya, kelemahan tubuhnya. Tuhan beri sukacita, kekuatan, dan kesembuhan secara sempurna. Berkati Pak Humphrey yang setia mendampingi, juga beri kekuatan ekstra dari Tuhan. Untuk Ci Anne, untuk pemulihan matanya dan rencananya akan mengunjungi anaknya ya Tuhan di timur. Tuhan Kau juga menyertai dan melindungi dan memulihkan dia. Tolong Pak Harili juga dalam proses pemulihan agar cepat sembuh secara sempurna. Untuk Ibu Nina agar dia persiapkan diri untuk menghadapi operasi mata. Tuhan, berkaryalah, pulihkan hamba-Mu, kuatkan dia dan pakai dia Tuhan sesuai dengan kasih setia-Mu. Untuk Pak Indra dalam pemulihan punggungnya, Tuhan tumpangkan tangan-Mu dengan kuasa-Mu yang ajaib. Untuk Arthur Pala, remaja kami ya Tuhan, mohon Engkau beri dia kesembuhan yang sempurna agar dia bisa ada kesempatan sekolah Alkitab dan dipakai oleh Tuhan. Untuk Charlie, adik kami Tuhan, sembuhkanlah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan, izinkan dia ada di bumi, pasti akan mendatangkan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Untuk Noah, untuk kesembuhan satu titik di jantungnya Tuhan, sembuhkanlah sesuai dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Juga anggota jemaat kami yang Tuhan satu persatu, yang lemah tubuh, yang tidak kami sebut satu persatu, Tuhan curahkan kuasa kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang hampir jatuh Tuhan angkat kembali satu persatu. Khususnya para senior kami, Tuhan tolong Om Paul Wardana sebagai koordinator Evergreen boleh melayani terus di masa tuanya Tuhan, dan dia menjadi senior kami yang paling senior saat ini. Dia boleh terus menjadi berkat bagi remaja senior kami yang Tuhan di sini. Satu persatu kami sebutkan Tante Lucy, Tante Isha, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly. Ada Ci Irene, Ci Rostin, Ci Eti, dan senior-senior lainnya Tuhan. Mereka kadang kesepian, mungkin juga rindu punya sahabat yang bisa saling sharing dan mendoakan. Tuhan, siapkan yang terbaik. Tuhan, tolong anak mantu cucu mereka juga menjadi anak-anak yang hormat orang tua, tahu mengunjungi, berbicara, membagi dari hati ke hati. Tuhan, beri mereka hati takut akan Tuhan. Beri mereka hormat orang tua dan setia memelihara orang tua dengan baik dan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan, kami doakan pelayanan di IGNC. Tuhan, tolong para majelis, aktivis, dan semua yang melayani punya motivasi yang murni, punya tujuan yang jelas dan kompak, boleh sehat dan setia di dalam saling mengasihi, saling mendoakan, saling melayani. Khususnya kami doakan persiapan minggu depan, minggu KKR yang tiap bulan kami adakan di sini ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan belajar membawa jiwa-jiwa baru, dan melalui KKR tiap bulan ada jiwa yang diperbaharui, ada yang diselamatkan, ada yang dikuatkan. Tuhan, tolong semua yang melayani dan yang dilayani. Kami doakan program penginjilan persahabatan, program diakonia, program permuritan, juga
semua komisi, mulai dari komisi wanita, berkati Cisanti sebagai koordinator, komisi Evergreen, Om Paul yang terus memimpin, dan juga Sunday School, ada guru-guru sekolah minggu, dan youth kami, ya Tuhan, remaja kami serahkan guru remaja, ada Gio dan ada Gabe. Tuhan tolong mereka satu persatu, ya Tuhan, dipakai Tuhan menjadi alat yang berguna. Kami doakan Amerika di mana kami tinggal di sini, Tuhan. Tuhan kasihani supaya ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, juga pembaharuan secara imigrasi. Teman-teman kami yang merindukan status, Tuhan buka jalan supaya nama Tuhan dimuliakan. Kami doakan khususnya perang Amerika melawan Iran yang belum selesai. Tuhan, berikanlah presiden kami Donald Trump ada hikmat dari Tuhan, bisa terus memimpin dengan baik, dengan takut akan Tuhan, demi keadilan dan kebenaran-Mu, ya Tuhan. Kami doakan Indonesia, negara kami tercinta, juga beri kestabilan politik, ekonomi, keamanan, kerukunan beragama. Gereja-gereja Tuhan bisa terus memberitakan Injil Tuhan, memenangkan jiwa, dan pemerintah lebih tanggap dalam melayani dengan moral yang tinggi, tanggung jawab yang besar dan benar, demi kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia, ya Tuhan. Kami doakan pekabaran Injil, hamba-hamba Tuhan, misionari, orang-orang Kristen di mana-mana, khususnya di negara yang sulit, yang tertekan, yang anti kekristenan, anti Kristus. Tuhan, peliharalah hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Selamatkan nyawa mereka, lindungi mereka dari bahaya dan serangan si jahat. Pakai mereka Tuhan dengan berbagai macam media dan cara dan waktu, boleh memenangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak lagi pokok-pokok doa yang bisa kami doakan. Tapi saat ini, ya Tuhan, kami rindu ada waktu bagi kawan-kawan kami untuk menyerahkan persoalan mereka satu persatu. Hamba-Mu tidak tahu banyak. Tuhan, Kau yang tahu, Kau Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Kasih. Yang diam-diam berdoa kepada-Mu, ya Tuhan. Baik yang hadir di sini maupun mengikuti online, ya Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau hidup, Kau mendengar doa, dan Kau mengajar kami datang kepada-Mu, menyerahkan semua beban berat, sebab Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan yang memberi kelegaan yang sejati. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan tanduri, berilah berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang bangkit dari kematian, yang mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut, sudah mendengar doa kami. Sebab kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, pengantara kami kepada Bapa. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, biarlah surga ku beri terima kasih. Amin. Saudara, minggu ini tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Datang dan beribadah bersama-sama kami. Tuhan memberkati saudara.